saya akan membacakan buku berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiri. Bab 1. Survei Khawatir Rasional. Di bulan November 2017, saat saya sedang mempelajari filosofi teras, saya terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya melalui riset, baca, kepo ilmiah. Saya kemudian membuat survei khawatir nasional secara online. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11 sampai 18 November 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden, dan komposisi responden 70% perempuan sebagai catatan metodologi. Karena survei ini dilakukan secara online dan disebarkan secara organik secara di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi karena pemilihan sampel tidak acak. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili responden survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Survei ini menanyakan tentang kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1980-an sampai 2000. Ini artinya di tahun 2018, penduduk milenial tertua berusia 38 tahun sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua, dan termuda berusia 18 tahun usia mulai kuliah atau bekerja. Karena survei khawatir rasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan, yaitu sekolah, studi, relationship, pekerjaan, bisnis, sampai topik yang lebih besar seperti kondisi sosial politik di Indonesia. Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir. Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih tengah-tengah saja. Bagaimana hasilnya? A. Ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63%. Hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. B. Dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuhnya 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka. 3 penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai jelek atau tidak lulus. B ada di urutan keempat, dipilih oleh seperempat dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. C. Untuk responden yang berada di dalam relationship atau pacaran atau menikah, mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata minoritas dengan presentasi 30%. Ini artinya mereka yang tidak khawatir mengenai relationship, pacaran atau pernikahan lebih banyak dari yang merasa khawatir. D. Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship, mereka juga 3 kekhawatiran utama adalah: pertama, relationship mau dibawa kemana? Udah kayak lagu aja. Yang kedua, relationship yang terasa sudah hambar. Yang ketiga, pasangan selingkuh sangat dekat dengan pilihan keempat, yaitu hubungan tidak direstui orang tua. Bagaimana dengan responden jomblo? Apakah yang jomblo merasa lebih khawatir soal status jomblo mereka? Ternyata hasilnya adalah tidak. Tingkat kekhawatiran jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yaitu sekitar 30% dari responden. Jadi dari hasil survei ini bisa terlihat kalau memiliki pasangan tidak membuat khawatir kamu lebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu menjomblo. Good news dong bagi kamu kaum tuna asmara atau jomblo. F. Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, 3 kekhawatiran utamanya adalah: pertama, yaitu khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan. Yang kedua, khawatir dengan umur. Yang ketiga, khawatir tidak menarik lagi. Karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada mereka, para jomblo yang tidak khawatir soal relationship, mengenai apa alasan mereka tidak khawatir. Hasilnya adalah 3 alasan tertinggi mereka tidak khawatir dengan kejombloannya adalah: pertama, memang sedang senang sendiri. Yang kedua, jodoh di tangan Tuhan, dipilih separuh dari mereka yang tidak khawatir. Yang ketiga, sedang terlalu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan. G. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran akan pekerjaan bisnis dialami oleh sekitar sepertiga responden atau 30%. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah: pertama, stuck di karir sekarang. Yang kedua, gaji tidak mencukupi. Yang ketiga, khawatir performa di kantor tidak memuaskan.
Hal mengenai aspek keuangan, sekitar separuh responden 53% mengaku khawatir atau stres soal kondisi keuangan mereka. Bayangkan, 1 dari 2 responden khawatir soal ini. Kekhawatiran sebagai orang tua. Menjadi orang tua umumnya adalah fase hidup yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tetapi, siapa sangka, menjadi orang tua juga bisa jadi sumber kekhawatiran loh. Ternyata, separuh responden orang tua atau 53% mengaku merasa khawatir, sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang. Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? Yang pertama, biaya sekolah anak. Opsi ini dipilih oleh lebih dari separuh responden orang tua yang merasa khawatir. Bagi yang akan menikah dan menjadi orang tua, apakah sudah memikirkan hal ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar, tapi jika kita tidak siap dengan biaya pendidikan yang ke depan, hal ini malah bisa jadi sumber kekhawatiran. Yang kedua, anak sakit atau kecelakaan. Yang ketiga, biaya kesehatan anak. Surprisingly atau tidak, 2 dari 3 kekhawatiran utama para orang tua berkaitan dengan uang. Masalah lain seperti kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, dan ibadah anak atau agama ternyata berada di bawahnya. J. Sosial politik. Surprise atau enggak ya? Kondisi sosial politik ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar dengan 76% atau 3 dari 4 respon merasa agak sangat khawatir mengenai ini. Berikut 3 kekhawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik. Yang pertama adalah hoax, fake news. Yang kedua itu adalah diskriminasi suku dan agama makin meningkat. Yang ketiga, bangkitnya kaum radikal atau intoleran. Bisa dibayangkan saat kita memasuki tahun pemilihan presiden 2019 nanti, mungkin saja tingkat kekhawatiran semakin meningkat ketika suhu politik memanas. The cost of worry. Berdasarkan survei khawatir nasional, lebih banyak orang yang merasa khawatir dalam hidup ini. Dengan 2 dari 3 responden merasa khawatir secara umum, aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula. Relationship ternyata tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi, sementara peran menjadi orang tua dan keuangan cukup jadi kekhawatiran. Di luar kehidupan pribadi, kondisi sosial politik Indonesia juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan. So what? Mungkin kamu berpikir tidak kekhawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dibusingkan atau dikhawatirkan? Khawatir tentang khawatir. Menurut saya, kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja biaya dari kekhawatiran itu? Yang pertama, menghabiskan energi pikiran. Berpikir termasuk di dalamnya merasa khawatir berlebihan adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Artinya, setiap kalori energi tubuh yang dipakai untuk khawatir adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Yang kedua, menghabiskan waktu dan juga uang. Saat kita khawatir soal studi, orang tua, keuangan, atau soal politik negara tanpa menghasilkan solusi, kita sudah membuang-buang waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna. Tidak hanya waktu, kekhawatiran juga bisa menghabiskan uang apabila rasa khawatir tersebut membuat kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap menenangkan pikiran padahal tidak efektif. Misalnya, sebagian orang yang merasa khawatir menjadikan makanan sebagai pelipur lara, berkelakuan menyebalkan depan keluarga dan teman-teman sekitar, atau memutuskan untuk kawin lagi dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengganggu kesehatan tubuh. Masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh, seolah-olah apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita. Padahal, sudah lama para ilmuwan kesehatan menemukan bahwa pikiran dan kesehatan tubuh memiliki hubungan dua arah yang saling mempengaruhi. Untuk topik ini, saya khusus mewawancari Dr. Andri, seorang spesialis kesehatan jiwa yang tergabung dalam Academy of Psychosomatic Medicine, USA. Wawancara dengan Dr. Andri. Masalah khawatir bukan masalah di pikiran saja. Bagaimana latar belakang sampai dokter memilih kuliah psikiatri dan kemudian mendalami psikosomatik medicine? Saya lahir dan besar di Tangerang. Saya memilih bersekolah di SMA negeri karena zaman dulu katanya lebih mudah masuk FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kalau datang dari sekolah negeri, saat memulai kuliah di tahun 1997, pembangunan lagi berjalan pesat-pesatnya. Indonesia saat itu baru mengenal istilah konglomerat. Waktu itu saya kepikiran, kalau jadi pengusaha harus seperti konglomerat yang punya sifat makanin orang. Kayaknya cara mendapatkan duitnya kok kurang bagus. Jadi saya memikirkan profesi apa yang bisa mendapatkan uang tapi juga menolong orang.
Secara kondisi keuangan, papa nggak mungkin menyekolahkan saya ke sekolah kedokteran swasta, selain mahal, lulusnya juga nggak jelas. Kalau nggak masuk UI, saya harus masuk swasta. Nah, seperti umumnya orang keturunan Cina kebanyakan, swasta yang saya pilih waktu itu adalah Untar, Universitas Tarumanegara, tapi ngambilnya teknik sipil. Karena jargon pembangunan, mikirnya nanti kalau lulus banyak yang pakai, tapi ternyata saya lulus UMPTN FKUI. Sudah menjadi mahasiswa kedokteran, mengapa tertarik untuk mengambil jurusan psikiatri? Kalau keinginan menjadi psikiatri sendiri sudah sejak dari kuliah tingkat 1. Buku yang berpengaruh kenapa saya memilih psikiatri adalah The Doctor karya Eric Segal. Salah satu tokoh di buku itu adalah seorang psikiatri lulusan Harvard. Di situ saya mengenal konsep Freudin dan mulai membeli buku-buku mengenai Sigmund Freud, bapak psikoanalisis di tingkat 2. Kemudian dulu kan ada mata kuliah ilmu budaya dasar. Kebetulan di kampus saya mata kuliah tersebut dibawakan oleh seorang psikiater. Dia bicara tentang cara memahami perilaku manusia, bagaimana menciptakan kebiasaan, dan dia selalu bilang kalau ingin mempelajari kebiasaan dan otak manusia, belajarlah psikiatri. Kalau hanya belajar psikologi, sepertinya hanya mempelajari perilakunya saja. Sementara kalau kita belajar psikiatri, karena kita seorang dokter, kita juga tahu sakitnya di bagaimana. Kita tidak kehilangan sense of doctor dengan menjadi psikiater. Dari situ saya berpikir, berarti di profesi ini saya masih bisa bantu orang nih. Dan perjalanannya sudah lulus kedokteran, saya langsung mengambil spesialisasi psikiatri. Zaman dulu kita bisa langsung mengambil spesialis tanpa harus PPT. Kenapa psikiatri? Karena menarik, bisa mempelajari perilaku manusia, dan sebagai dokter kita tahu bahwa sumbernya di otak. Semua fenomena ini bisa dijelaskan di otak kita. Masalahnya, ilmunya belum nyampe aja, sehingga kita belum bisa menjelaskan kenapa orang bisa menjadi depresi, jadi cemas, dan lain-lain. Saya menjadi dokter dan mengambil psikiatri untuk melawan stigma bahwa psikiater itu hanya ngurusin orang gila saja. Secara statistik di Indonesia, dari survei kesehatan dasar rumah tangga 2012, sebenarnya yang psikotik yang disebut gila itu hanya 0,7%. Jadi pekerjaan psikiater sebenarnya lebih banyak perawat yang depresi cemas. Dari berbagai literatur bisa 20-30% insiden. Kalau ketertarikan pada pengobatan psikosomatik, bagian dari ilmu psikiatri yang menghubungkan psikiatri dan disiplin kedokteran lainnya seperti penyakit dalam, alergi, syaraf, dan lain-lain. Di tahun kedua belajar psikiatri, saya berkenalan dengan psikosomatik. Di Indonesia, psikosomatik ada dua sisi, dari sisi penyakit dalam dan dari sisi psikiatri. Kalau penyakit dalam lebih ke organ karena dulu ada istilah penyakit-penyakit psikosomatik seperti hipertensi, neurodermatitis, asma bronchial, dan lainnya. Ini adalah penyakit-penyakit yang dianggap banyak hubungannya dengan psikologi. Makanya ada istilah seperti lo jangan marah-marah mulu dong, nanti darah tinggi. Nanti lo stres, lambung lo sakit. Jadi sebenarnya orang sejak dulu sudah mengetahui adanya psikosomatik. Alasan lain memilih psikosomatik adalah di ilmu kedokteran ada sebagian spesialisasi yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Psikiatri ini dianggap nggak terlalu medis, terlalu banyak memikirkan kewajiban kejiwaan yang tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Ada anggapan bahwa sudah menjadi psikiater, kami gak bakal lagi menjadi dokter. Kami hanyalah psikolog yang bisa mengobati dengan obat. Jadi sederhananya, apakah itu pengobatan psikosomatik? Di ilmu pengobatan psikosomatis dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa mempengaruhi badan secara keseluruhan. Maka, tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher. Kalau sakit kepala, bisa kemudian mengalami sakit lambung juga karena ada interconnection atau keterkaitan. Kita sebagai psikiater tidak cuma bilang, kamu ini sakit kepala karena banyak mikir. Betul, saya lagi mikirin utang sampai jadi sakit kepala. Tapi pertanyaan adalah kenapa jadi sakit kepala? Karena dengan mikirin utang, otak saya bekerja lebih keras. Stres karena utang itu persepsinya negatif. Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan persepsi negatif tersebut. Otak kita selalu berusaha agar selalu sesuatu menjadi seimbang. Ketika ada persepsi negatif, maka otak itu akan mencoba beradaptasi. Jadi bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Ada quote dari Hans Selye, bukan stres yang membunuh kita, tapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri, tapi persepsi kita. Misalnya,
duh jalan macet nih, atau utang gue banyak. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat. Pertama, respon adrenalin meningkat. Adrenalin meningkatkan tekanan darah karena jantung menjadi makin berdebar, pembuluh darah menyempit, dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres namanya kortisol. Kortisol adalah zat yang sifatnya oksidatif, merusak apapun dalam tubuh kita. Jika dia menempel di pankreas, dia meningkatkan insulin. Makanya, ada orang yang kalau stres bawaannya mau makan, badannya memanggil-manggil karena berpikir dia sedang membutuhkan energi. Jika stresnya akut atau sementara, maka reaksi tubuh juga sementara. Tapi, jika stresnya lama, maka reaksi tubuh juga akan lama. Makanya saya suka bilang pada pasien jangan stres lama-lama, nanti adaptasinya berubah. Nanti Anda tidak tahu lagi bahwa Anda sedang stres karena sudah terbiasa hidup dalam stres. Jika kita stres kelamaan, badan akan merespon dengan hal-hal yang kita tidak tahu apa sebagai bagian dari stres. Contohnya penyakit dispepsia atau gangguan lambung. In the long run, bisa muncul gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes. Adakah perbedaan antara takut, stres, khawatir, atau cemas, dan depresi? Kalau takut, kita tahu sumbernya, misalnya takut setan atau takut ujian. Kalau cemas, berdasarkan definisinya nggak jelas penyebabnya. Pokoknya merasa cemas saja. Karena ada diagnosis gangguan cemas menyeluruh, yaitu orang yang suka khawatir berlebihan terhadap segala sesuatu dalam hidupnya, khususnya terhadap orang-orang yang dicintai. Gangguan cemas itu tidak muncul tiba-tiba seperti di survei khawatir itu. Di satu sisi, saya merasa ini opportunity atau kesempatan sehingga saya bilang kepada koas-koas, kamu jadi psikiater aja deh. Dibutuhkan banget karena banyak orang khawatir. Apalagi dengan ketidakpastian sekarang, orang menjadi cemas karena dia tidak bisa mengendalikan hidup di situasi ketidakpastian. Kalau stres artinya tekanan atau sesuatu yang mengganggu keseimbangan di hidup kita. Ada stres fisik, stres psikis. Kalau olahraga sampai kecapean itu stres fisik. Kalau stres mental, saya merasa exhausted, kelelahan, ada sumber stresnya. Jika stres meningkat terus ada pada kondisi orang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana, artinya dia sudah masuk fase cemas. Makin jauh lagi jika cemasnya dibiarkan bisa menjadi depresi. Banyak orang yang awalnya cemas biasa aja, merasa khawatir akan kehidupan, kemudian tidak bisa mendapatkan solusi dan dia jadi depresi. Tidak ada solusi, jadi hopeless, lalu jadi depresi. Ada dua gejala penting depresi. Pertama adalah mood yang sedih, lalu yang kedua adalah putus asa. Tidak ada harapan, hidup kok begini-begini aja. Kita harus hati-hati dengan teman-teman yang berkata hidup kok gini-gini aja ya. Jangan-jangan dia sudah mengalami gejala awal depresi, karena ada yang terucap oleh seseorang bisa menjadi memang refleksi dari hidup dia. Depresi dan cemas tidak berbeda jauh, dan secara organ otak juga sama. Karenanya obatnya pun sama, yaitu depresi mendapat obat antidepresan, cemas panik dikasih antidepresan juga. Apakah gangguan tubuh karena pikiran hanya terjadi pada sudah parah saja, atau bahkan cemas sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik? Cemas sehari-hari pun sudah bisa mempengaruhi fisik. Contohnya saat mau presentasi kita bolak-balik ke kamar mandi, penjelasannya sudah saat kita stres atau tubuh kita mempersepsikan adanya stres, maka terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom. Saraf yang bertanggung jawab atas organ-organ yang berfungsi sendiri tanpa perintah seperti jantung, paru, kandung kemih, makanya jadi pengen pipis. Asma bronchialis, misalnya asma yang dipicu stres. Ketika orang stres merangsang reaksi alergi imunologi, maka timbullah asmanya. Gangguan cemas datang tiba-tiba. Biasanya pasien datang ke saya sesudah berkeliling ke beberapa dokter, seperti dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, atau dokter THT. Karena gejalanya seperti vertigo, tapi kemudian dinyatakan tidak apa-apa. Tidak ada organ yang rusak. Kata saya, makronya memang tidak, artinya jantungnya masih bagus. Tapi bayangkan, jantung berdetak 95 kali per menit dibandingkan 65 kali per menit. Lebih berat mana berbanding? Bisakah saya artikan bahwa pesannya di sini adalah jangan anggap remeh khawatir atau cemas kecil yang terjadi sehari-hari. Secara umum, kita memiliki kemampuan adaptasi. Bayangkan stress threshold sebagai gelas. Kalau kita isi sedikit-sedikit dengan stres, kita harus cari tahu cara supaya gelas itu tidak terlalu penuh. Dikeluarkan sedikit-sedikit, caranya macam-macam. Misalnya dengan berbicara, kadang-kadang kita feeling relief atau lega
hanya dengan berbicara pada orang atau rekreasi. Mengapa saya katakan persepsi itu penting? Contoh, liburan itu lebih melelahkan dibandingkan praktek atau kerja. Jalan sana sini, tapi rasanya senang karena kita berkumpul bersama keluarga. Makanya ada yang bilang, coba ganti deh suasana biar nggak stres. Sekarang lagi trennya ke CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Maka yang paling penting itu perception. Ada juga alternatif membohongi pikiran dengan sementara dengan zat, misalnya dengan alkohol, menekan kesadaran sehingga lupa sementara, tapi besoknya muncul lagi. Kalau narkoba bekerja dengan mengelabui otak seperti sabu yang meningkatkan dopamin dan serotonin, sehingga seseorang happy berlebihan. Setiap kita pakai sabu di otak, kita sebenarnya seperti ada luka atau rusak permanen yang tidak hilang selama 10 tahun. Depresi itu melukai otak, tapi juga bisa diartikan melukai orang-orang secara penderita karena penderita memandang segala sesuatu itu gelap. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia, misalnya olahraga, ngobrol, atau punya teman, lalu lakukan aktivitas yang membahagiakan tersebut. Apakah artinya manajemen cemas sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Benar. Misalnya terjebak di tengah macet, wah sialan gue nggak bisa jalan nih, itu persepsi negatifnya. Tapi persepsi positifnya adalah, wah terjebak macet ini di jalan, di sebelah cewek cakep, ya gue bisa ngobrol sama lama sama dia. Sama macetnya, tapi beda cara bersikapnya. Mengapa? Karena beda persepsi dan jadinya less stress bagi kita. Benarkah bahwa saat ini lebih banyak orang muda yang berkonsultasi pada psikiater? Yang saya amati memang seperti itu. Penyebabnya beberapa mereka semakin well informed mengenai kesehatan jiwa. Awalnya adalah para sarjana sebelumnya kuliah di luar negeri yang kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap. Masalahnya timbul karena penyesuaian. Mulanya, pas kuliah di luar negeri, mereka culture shock. Sudah lama di sana dan menyesuaikan diri dengan budaya di sana, saat kembali ke Indonesia kembali ke culture shock. Belakangan makin banyak yang datang karena isu relationship, baper, galau gitu kan bahasa awamnya. Tapi dalam bahasa kedokteran ada beberapa perilaku baper atau galau yang sudah masuk sindrom depresi. Ketika dia kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi, dia merasa terganggu. Diagnosis klinisnya mungkin yang disebut depresi ringan, tidak sampai gejala ingin bunuh diri. Menariknya, kalau saya ngobrol dengan pasien yang sudah berumah tangga selama 5 tahun ke atas, banyak yang bilang, saya sudah mengerti lah suami saya kayak apa, jadi saya tidak usah berharap banyak. Menurut saya, penerimaan itu mungkin stressful juga loh buat dia. Dia berusaha menerima bahwa seseorang yang setiap hari dia temui di dalam kehidupan yang sebenarnya ada sumber stres. Tapi masalah ini dianggap tidak ada oleh pasien. Ketika pasien ditanya apa sumber stres mereka, rata-rata mereka menjawab tidak tahu. Menarik kan? Kalau pasiennya anak muda, saya lebih sering mendengar masalah relationship dengan teman dan orang tua. Dengan teman supaya umumnya masalahnya dengan teman dekat, best friend mereka lah, atau hubungan dengan kolega di pekerjaan. Lewat ilmu kedokteran jiwa, kami tahu bahwa kalau sebenarnya yang bermasalah bukan temannya, kerjaannya atau lingkungannya, tapi dia sebagai pasien. Jadi ujungnya adalah dia. Sekarang kita bicara konteks lebih besar. Tahun pilkada dan pilpres akan memanas. Apa ada efeknya pada tingkat kecemasan individu? Mungkin kita harus membatasi punya WhatsApp group. Saya percaya too much information will kill you. Terlalu banyak informasi dari mana-mana, informasi itu belum tentu benar. Tapi kan itu hanya informasi doang, kata orang. Saya percaya kalau karakter kita pada dasarnya sudah negatif, lalu misalnya kita sedang stres dengan kehidupan pribadi kita, kemudian kita membaca berita yang jelek, efeknya akan beda dengan jika kita membaca berita tersebut saat sedang normal. Dulu ada situs abal-abal, sekarang sudah jarang orang abal-abal yang banyak. Itu teman-teman kita sendiri yang turut menyebarkan berita hoax. Apakah mereka memang kerjaannya seperti ini ya? Sebenarnya kalau kita sibuk, artinya kita tidak terlalu banyak main media sosial. Kok mereka kayaknya terus-terusan gitu, selalu aja ada waktunya. Adakah pesan-pesan untuk membaca? Coba kenali sumber stresnya. Kalau kita merasa sedang berada dalam sebuah keadaan, kenali kenapa. Kalau kita bisa mengenali sumbernya, maka kita bisa melawannya. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia. Misalnya olahraga, ngobrol, punya teman, lalu lakukan aktivitas yang membahagiakan itu. Catatan Dr. Andri SPKJ FAPM saat ini praktek
di Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Beliau bisa dihubungi di email andri.dukrida.ac.id dan Twitter @embahandi. Intisari wawancara dengan Dr. Andi. Pertama, itu kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Yang kedua, jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. Yang ketiga, bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Yang keempat, dengan media sosial kita mengalami banyak banjir informasi yang belum tentu benar, yang bisa menambah kekhawatiran.